من أنا من أنا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Pratiwi, saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya memasuki semester 4 tentang bagaimana menjelaskan metode-metode pembelajaran praktek ibadah untuk anak usia dini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan memberi contoh untuk bagaimana praktek ibadah untuk anak usia dini. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini yaitu suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak usia dini dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini anak usia dini yaitu adalah anak yang golden age, di mana anak dilatih untuk jasmani dan rohani. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode keteladanan untuk anak usia dini. Nah, contohnya seperti ini. Ketika guru saling menghargai, lalu saling mengasihi, ngasih makanan, membantu teman gitu, pasti anak akan mengikuti apa yang dilakukan sama orang tua atau guru. Kedua, ada metode kebiasaan. Nah, di sini ketika anak mau pergi sekolah, sebelum berangkat sekolah, anak biasakan untuk salaman, membaca doa sebelum pergi ke sekolah. Lalu yang ketiga, ada metode pendidikan dengan nasihat. Nah, contohnya seperti ini. Ketika anak mau pergi sekolah, diingatkan, nak, jangan nakal-nakal ya di sekolah, nurut ya sama ibu guru, seperti itu. Metode pendidikan dengan pujian. Nah, contohnya seperti ini. Ketika anak bisa melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang menurut kita baik, hal-hal yang menurut orang tua itu baik, nah anak butuh pujian dari kita sebagai pendidik, seperti wah bagus banget bajunya, atau wah bagus banget nak, PR-nya sudah selesai. Nah, lalu ada metode percakapan. Di sini contohnya seperti ini. Biasanya tuh kan anak usia dini pasti banyak bicara, banyak bertanya, seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua atau guru sebagai pendidik itu harus mengajarkan anak dengan kata-kata yang lemah lembut, berkata-kata dengan baik dengan orang tua atau dengan temannya, seperti itu. Lalu di sini ada namanya metode latihan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika anak tidak mau menggambar, kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik harus mengajarkan anak, nah, ayo kita latihan menggambar, seperti itu. Kalau anak tidak bisa menggambar, gitu, kita bantu, gitu. Kita pegang pensilnya, atau kita lihat anak itu mau menggambar apa aja, yang penting dia mau, gitu. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh bentuk ibadah untuk anak usia dini, yaitu puasa. Nah, pertama-tama kita harus memberitahu kepada anak usia dini apa itu puasa. Tapi dengan garis besar harus memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dengan anak usia dini, karena dengan begitu anak mudah memahami apa itu puasa. Menjelaskan tentang apa itu puasa, apa manfaat dari puasa, seperti itu. Nah, jadi kita memberikan seperti ini, memberitahukannya seperti, nah, puasa itu wajib bagi umat Islam. Gitu. Lalu kalau kita tidak melakukan puasa, kita akan mendapatkan dosa. Kalau misalkan kita melakukan puasa, kita akan mendapatkan pahala, gitu. Pasti anak tuh bertanya, jadi kalau misalkan kita nggak puasa, kita bisa
masuk api neraka? Iya benar, kita kalau misalkan nggak puasa itu kita mendapatkan dosa dan itu kita bisa masuk api neraka gitu. Nah, bukan berarti kita menakut-nakutkan anak gitu, tapi kita mengajarkan anak untuk melatih untuk dia bisa puasa gitu. Lalu yang kedua, memberikan contoh anak untuk berpuasa. Nah, di sini contohnya kita gampang ya. Dari diri kita sendiri aja, kita juga udah bisa kasih contoh pada anak gitu. Misalkan kita di rumah nih, di rumah nih kan, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang. Nah, di situ mereka puasa semua nih. Nah, lalu anak tadi tuh anak kita belum mengenal puasa gitu kan. Dilihatnya kok ayahku, mamaku, abangku, kakakku kok nggak makan dan minum ya, seperti itu. Pasti anak tuh rasa ingin tahunya tuh besar ya gitu. Jadi kita ajarkan, nak, kalau puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi kita harus menahan diri, menahan makan dan minum gitu. Lalu ada yang namanya memulai secara bertahap. Nah, di sini anak bisa dilatih berpuasa. Nah, kita puasa ya. Nah, kalau misalkan anak mama tidak tahan, kita bisa berpuasa di pagi hari sampai nanti habis zuhur gitu. Dengan begitu anak bisa belajar gitu. Lalu nanti kita lanjutkan lagi, nak, habis dari zuhur sampai ke asar gitu kan, karena kan pada umumnya seperti itu ya gitu. Tapi dengan catatan sesuai kemampuan fisik anak ya, kalau misalkan kita mengajarkan anak untuk berpuasa. Nah, lalu kita melakukan kegiatan seru-seruan gitu kepada anak. Nah, jadi anak tidak bosan gitu untuk melakukan ibadah puasa gitu kan. Ketika anak berpuasa, jadi anak tidak merasa bosan atau tidak merasa kelaparan gitu. Karena kan pada umumnya anak usia dini itu pasti bermain ya. Nah, di sini kita bisa buat seru-seruan sambil nunggu berbuka puasa seperti itu. Atau kita bisa mengajak anak untuk ayo nak membeli takjil atau membeli makanan untuk nanti berbuka puasa. Nah, di sini ada memastikan anak dalam nutrisi yang cukup. Nah, dalam puasa itu kita ajarkan seperti anak seperti ini contohnya. Nah, kalau puasa itu harus sahur. Nah, di pagi hari, lalu nanti buka di sore hari. Nah, kalau misalkan anak-anak mama tidak tahan atau anak umi tidak tahan, untuk sebagai guru bisa makannya itu di waktu zuhur gitu, nanti melanjutkannya bukanya itu sampai asar seperti itu. Nah, kita juga bisa memilih makanan-makanan protein, karbohidrat. Kita sebagai orang tua penting loh dalam karena kita sebagai orang tua itu sangat penting dalam menyiapkan makanan sehat untuk anak, memberikan penghargaan pada anak. Nah, misalkan ketika anak sudah belajar atau berlatih untuk berpuasa, walaupun anak berpuasanya itu cuma beberapa jam atau hanya untuk beberapa hari, karena kan anak masih belajar ya, masih berlatih untuk berpuasa. Nah, jadi jangan kita paksa juga anak untuk terus-terusan berpuasa gitu. Dengan begitu kita mengasih penghargaan kepada anak akan bersemangat lagi untuk berpuasa. Ya nggak usah kasih yang mewah-mewah. Nah, kita kasih, wah bagus banget nak, kamu sudah bisa puasa gitu. Atau kita kasih hadiah, apapun itu yang membuat anak kita tuh senang. Nah, setelah itu di sini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan kepada anak usia dini bagaimana berpuasa. Seperti ini contohnya, anakku ini ya, hari ini kita mau praktek apa sayang? Praktek ibadah puasa. Ayo sebelumnya siapin ya
yang tahu puasa? Ya. Oh iya, puasa itu tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau misalkan kita itu puasa, itu tidak boleh makan dan minum. Benar saya iya, kita harus menahan makan dan minum, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengejek, tidak boleh cerita-cerita, mencuri, segala yang dilarang sama Allah itu tidak boleh. Iya, oke. Nah, lalu, nah siapa yang di sini suka puasa? Oh iya, kamu suka puasa. Bagus itu sayang. Nah, kalau puasa kita bangunnya jam berapa ya? Oh iya, bangunnya jam 4 atau jam setengah 4 itu kita harus makan supaya kita bisa menahan tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore hari. Iya benar. Oke, sekarang Umi mau tanya, kita kalau puasa itu harus makan dan minum pertamanya kan? Iya, namanya gini loh, kita harus makan nih kan, udah makan dan minum, lalu kita baca doa mau puasa. Iya, ayo siapa yang tahu baca doa mau puasa? Oke, sekarang kita baca doa. Kalau nggak tahu, ayo diumi. Nawaitu sauma wadin an adai fahbi sahri ramadani hadhihi sanati faqranillahi ta'ala amin. Nah, itu namanya doa mau puasa. Iya, niat berpuasa. Nah, selama kita puasa itu harus perbanyak ibadah benar supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Siapa yang mau masuk surga? Nah, siapa yang mau masuk surga? Artinya dia rajin puasa. Ini benar. Selama kita puasa itu tidak boleh makan dan minum. Benar, kita tidak boleh makan dan minum. Nah, di dalam puasa itu sebenarnya dari pagi sampai sore hari itu baru bisa berbuka puasa. Tapi kalau anak Umi tidak tahan untuk sampai sore hari, bisa sampai zuhur, nanti baru dilanjut sampai asar. Iya benar, bisa sayang. Nah, tapi kalau anak Umi tahan sampai sore, itu namanya anak jempol. Ya benar, anak jempol. Nah, tahu nggak doa berbuka puasa? Ayo, siapa yang tahu? Kalau tahu, apa ya baca doa berbuka puasa? Ayo ikutin Umi kalau nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah baca itu kita minum dulu sedikit, lalu baca doa. Baca doanya seperti apa? Zahabat zoma'u wa batalatil urufu wa sabatal ajru insya Allah. Amin. Sudah baca doa, kita melanjutkan sholat maghrib. Setelah itu kita melanjutkan sholat isya. Nah, siapa yang tahu sholat maghrib itu berapa rakaat? Iya benar, 3 rakaat. Nah, lalu kita lanjut sholat isya. Berapa rakaat sholat isya? 4. Iya benar, 4 rakaat. Sesudah sholat isya kita bisa melanjutkan, kalau anak Umi bisa melanjutkan, namanya sholat tarawih. Nah, di dalam sholat tarawih itu ada 11 rakaat atau 23 rakaat. Jadi kita harus sholatnya itu sampai 11 rakaat atau 23 rakaat. Nah, sesudah itu baru anak Umi itu anak jempol. Sudah pandai ya? Paham anak Umi? Iya paham. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih penjelasan
pesan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.